Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto dalam cerita Sigit Nurwanto. Kali ini di channel Sigit Nurwanto akan membahas tentang jejak Wirjo. Karena di part pertama banyak sekali respon yang kurang lengkap. Jadi di part 2 ini akan menceritakan jejak Wirjo. Jadi kisahnya sedetail mungkin. Jejak Wirjo, si pembantai dari Banyuwangi. Kisah nyeleneh Wirjo muda yang dikenal sebagai si pembantai asal Banyuwangi, Jawa Timur, Jatim, ternyata masih sangat diingat oleh sang paman Sutejo yang saat itu hidup bersamanya meskipun berbeda rumah. Nama Wirjo ternyata masih sangat menempel kuat diingatan masyarakat Banyuwangi di tahun 1987. Pasalnya, Wirjo telah menewaskan belasan orang dan melukai puluhan lainnya. Tragedi itu terjadi pada 12 Juli 1987. Masih dalam penelusuran tim Banyuwangi atau Jawa Post Group, jejak Wirjo ini dikupas lewat sang paman Sutejo yang tutur langsung soal jejak hidup Wirjo. Selain temperamental dan berperilaku tidak seperti pemuda banyak, Wirjo juga ternyata memiliki selera makan yang tak normal. Wirjo pernah menenak nasi dari 5 kg beras bermodal 1 botol minyak goreng. Dia kemudian masak nasi goreng dari hasil menenak nasi 5 kg itu. Ajaibnya, nasi goreng segunung itu pun habis disantap Wirjo seorang diri. Meski akhirnya kebanyakan makan membuat dirinya tidak bisa jalan karena kekenyangan. Saya bilang harus berendam di air sungai biar kenyangnya hilang, ujarnya. Bahkan dalam sebuah kesempatan, selera makan yang meledak-meledak ini nyaris membuat pemilik warung di sekitaran perlimaan Simpang 5 saat itu takut nasinya tidak terbayar. Wirjo yang makan bersama sang paman mampu menghabiskan hingga 5 bungkus nasi dalam waktu cepat. Bahkan 1 piring makanan dedeh atau darah sapi beku yang dimasak juga disukainya, rasanya yang empuk rupanya juga mengundang selera makannya. Sutejo pun hanya bisa mengelus dada kala itu saat melihat proses makan Wirjo. Dia orangnya keras tapi ada nyelenehnya juga. Saya kalau ingat itu suka ketawa sampai sekarang, tenangnya. Sementara itu, alat yang digunakan Wirjo untuk membantai puluhan orang di berbagai kampung pada hari nasi itu ternyata bukan cerulit. Masyarakat suku Osing khususnya di kampung Watu Buncul menyebut senjata itu jombrang. Bentuknya menyerupai parang. Bedanya alat ini lebih tipis dan memanjang. Tepat di ujungnya adalah bagian yang melengkung sedikit. Di kalangan petani, jambret sering digunakan untuk memotong rumput. Alat inilah yang digunakan Wirjo saat kalap dan melukai puluhan orang di tahun 1987 silam. Sutejo hanya mengingat kejadian yang melibatkan keponakannya itu terjadi sekitar bulan April 1987. Tanggal pastinya dia lupa, namun petunjuk atas insiden berdarah itu kemudian ada di makam Wirjo yang letaknya ada di makam keluarga. Di batu nisan yang tertulis tanggal wafat Wirjo pada tanggal 16 April 1987. Yang pasti sebelum tanggal itu, sebab telah ditemukan gantung diri. Dia sempat diinapkan di kamar mayat rumah sakit RSUD Blambangan selama semalam, beber Sutejo. Lewat keterangan Sutejo ini pula, penyebab Wirjo berubah jadi sang pembantai mulai terkuak. Sinyal akan datangnya tragedi berdarah itu muncul saat Wirjo mengasah jombret miliknya. Banyak orang termasuk Sutejo yang bertanya apa alasan Wirjo mengasah alat pemotong rumput. Jawabannya yang keluar dari mulut Wirjo ternyata cukup singkat, yakni untuk menjaga diri.
2 hari sebelum kejadian itu, dia mengasah jomret di rumahnya Beber Sutejo. Sementara itu, munculnya insiden berdarah itu pun bermula kemarahan Wirjo terhadap istrinya. Darmi menceritakan saat itu istri Wirjo sedang mencakul di sawah. Wirjo kemudian datang dengan menuntun sapi. Wirjo saat itu meminta sang istri untuk bergeser agar tidak tertabrak oleh ternak yang dibawanya. Namun, sang istri jawab atas permintaan itu membuat suaminya muntab. Istrinya bilang gak bakalan ditabrak, masih ada ruang sela, tenang Darmi. Mendengar jawaban itu, Wirjo pun marah sejadi-jadinya. Tongkat pecut yang digunakan untuk memukul sapi justru diarahkan ke kepala istrinya. Pukulan bertubi-tubi itu rupanya membuat perempuan itu langsung kabur ke rumah orang tuanya di desa Kemiren, Kecamatan Gelagah. Melihat istrinya pergi, Wirjo yang kalap segera mencari istrinya ke rumahnya. Karena tidak ketemu di rumah, dia kemudian berjalan menuju rumah mertuanya. Di sana, dia mengamuk mencari istrinya. Wirjo ngamuk di sana karena cari istrinya. Hansip sampai tidak berani menenangkan, ujar Sutejo. Dia pun kemudian pulang ke rumah. Bermodal jomber inilah Wirjo mulai kisah horor dengan aksi sadisnya kala itu. Dia tidak pilih-pilih korban. Bahkan beberapa korban masih berstatus familinya sendiri. Dia menjalankan aksinya dengan dingin. Ada korbannya perempuan tua yang sering antar makanan Wirjo saat di sawah. Dipanggil ke rumahnya langsung dibacok. Dengan berjalan kaki, Wirjo mampu melukai 37 orang di desa yang dilaluinya. Dari puluhan korban itu, 17 orang diantaranya harus meregang nyawa. Usai berkelana sehari mencari korban, Wirjo sore harinya terlihat di dekat sebuah sungai masuk daerah Dusun Delik dan Gerangan di desa Kemiren, Gelagah. Lokasinya kurang lebih berada di jauh dari sungai dekat bagian timur wisata Osing saat itu. Keberadaan sempat diketahui seorang pemanjat kelapa. Wirjo masuk ke saluran air di sungai yang banyak ditumbuhi tanaman liar. Saya sempat diberitahu dan datang ke lokasi itu, tapi saya biarkan dulu di sana, ujar Sutejo. Keesokan harinya, Sutejo dibantu kepolisian dan tentara menyisir daerah itu. Di sanalah kemudian keponakannya itu sudah ditemukan tidak bernyawa dengan posisi gantung diri. Dia mengenakan celana pendek tanpa baju dan kakinya terendam di aliran sungai. Sejak kejadian itu pula, istri Wirjo juga tidak jelas keberadaannya. Sejak kejadian itu, istrinya tidak lagi di sana, katanya.